pagi, Bu. Selamat bergabung di konsultasi hari ini ya, Bu. Sebelumnya, bagaimana kabar Ibu hari ini? Pagi Mbak. Kabar saya ini baik sih Mbak. Hmm, baik, Bu. Terima kasih ya, Bu, sudah berkenan bergabung hari ini. Sepertinya Ibu merasa agak terpaksa ya untuk datang konsultasi hari ini. Iya, soalnya katanya saya hipertensi Mbak disuruh diet. Padahal saya nggak suka makanan hambar. Oh, jadi Ibu merasa bahwa makanan sehat itu kurang enak dan sulit ya, Bu, untuk dijalani. Iya, terus juga mahal. Saya nggak sanggup beli makanan diet. Oh, saya mengerti, Bu. Banyak juga orang yang berpikir seperti itu. Jadi, Ibu tidak perlu merasa sendirian. Kalau boleh tahu, biasanya sehari-hari Ibu ini makannya apa saja ya, Bu? Biasanya saya kalau pagi itu makan gorengan, terus kalau siang biasanya makan sayur yang santan gitu. Nah, terus kalau malam saya biasanya makan seadanya sih, pokoknya yang penting kenyang. Jadi, hampir setiap hari Ibu ini makannya ada gorengan dan makanan bersantan ya, Bu? Iya, soalnya yang enak itu sih Mbak. Baik dari yang Ibu sebutkan tadi, berarti Ibu ini sering makan gorengan dan santan ya. Sementara tekanan darah Ibu kan juga tinggi. Menurut Ibu, ada nggak ya kaitannya? Mungkin ada sih Mbak. Sebelumnya, Ibu pernah membayangkan gak nih, Bu, bagaimana hipertensi itu dapat terjadi? Saya nggak kebayang sih Mbak. Oke, nggak apa-apa ya, Bu. Coba saya jelaskan. Jadi, sebelumnya Ibu bayangkan dulu pembuluh darah itu eh, yang kita miliki ini bentuknya seperti selang. Nah, di selang itu kan terdapat bolongan nih, Bu. Kalau misalkan kita sering makan makanan yang berminyak, berlemak, nah itu nanti bisa menumpuk di sisi dalam dari selang tersebut. Nah, karena udah lama-kelamaan menumpuk, nanti dia ini akan menyumbat bagian dalam dari selang itu, kemudian lama-kelamaan pembuluh darah kita menjadi sempit. Nah, hal itulah yang dapat menyebabkan tekanan darah tinggi kita naik. Seperti itu, Bu. Oh, jadi bukan cuma karena capek ya, Mbak? Iya, betul sekali, Ibu. Jadi banyak faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan hipertensi. Nah, kalau misalkan Ibu membayangkan nih ke depan, apa sih yang membuat Ibu ingin lebih sehat lagi? Saya takut kena penyakit yang lebih parah sih, Mbak. Baik, saya mengerti, Bu. Itu memang menjadi alasan yang bisa dimengerti dan banyak orang juga merasakan hal yang seperti itu. Tapi saya agak ngerasa susah juga buat makan makanan yang lebih sehat, Mbak. Apalagi kan saya sukanya makanan yang gurih-gurih gitu ya, Mbak. Terus saya lihat di internet biasanya makanan sehat itu harganya jauh lebih mahal dibanding makanan yang biasa. Nah, kalau misalkan dari itu kita nggak harus langsung stop ya, Bu. Jadi kita bisa ubah kebiasaan makan Ibu pelan-pelan dari yang awalnya misalnya seperti kayak gorengan. Ibu suka tempe goreng dan tahu goreng itu bisa diubah misalkan dijadiin bacem kayak gitu kan nggak perlu digoreng. Terus misalkan Ibu ini sukanya makan sayur-sayuran yang berkuah santan. Nah, itu bisa dikurangi intensitas dari si santannya. Misalnya awalnya pakai santan yang benar-benar kental jadi gurih banget gitu, nanti ibu bisa kurangin jadi santan yang lebih cair. Terus juga misalkan camilan-camilan ibu juga bisa diubah yang misalkan awalnya gorengan itu bisa direbus atau dikukus. Jadi eh, semuanya itu dikurangi pelan-pelan, terus kita ambil yang mudah-mudah dulu ya, Bu. Oh, jadi ada pilihan makanan sehat yang murah ya, Mbak. Saya kira harus mahal kalau misalkan mau makanan yang sehat. Betul banget tuh, Bu. Jadi kita nggak harus langsung kayak berubah drastis 180 derajat. Jadi kita bisa kurangin dulu pelan-pelan, terus yang penting cara masaknya. Baik deh Mbak, kalau begitu saya harus mulai dari mana ya Mbak? Mungkin kita buat target kecil dulu ya, Bu. Misalnya, minggu ini Ibu stop dulu makan gorengannya, jadi nggak tiap hari. Cukup misalkan seminggu 2 sampai 3 kali aja. Dan itu kalau misalkan Ibu kepengen banget aja. Oh begitu, kayaknya kalau kayak gitu saya masih bisa deh Mbak. Oke, baik. Karena tadi kita sudah membuat rencana kecil, supaya saya yakin bahwa penjelasan saya jelas, saya minta tolong Ibu untuk ulangi rencana yang tadi sudah kita buat. Baik, jadi saya mulai kurangi gorengan, tapi nggak setiap hari, terus coba diganti dengan yang direbus atau yang ditumis cuma pakai sedikit minyak.
Oke, betul sekali, Ibu. Itu langkah awal yang sangat bagus. Perubahan ini nggak harus langsung sempurna ya, Bu. Yang penting bertahap tapi konsisten. Nanti kita evaluasi lagi perkembangannya. Kira-kira apakah Ibu bersedia untuk bertemu kembali atau konsultasi kembali? Bersedia Mbak, nanti saya mau coba dulu ya Mbak. Baik, terima kasih banyak ya, Bu. Semoga rencananya berjalan lancar dan kesehatan Ibu semakin membaik. Iya, terima kasih juga ya Mbak. Baik, terima kasih, Ibu. Sampai berjumpa lagi.